Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman saripun para bapak, para ibu, mas, mbak, adik-adik lan jamaah maosan sedaya, sami sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ngaturaken syukur kita sami dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking kadahipun nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya. Salah setunggalipun kita sami saged tindak rawuh wonten ing majelis ilmu. Ngaturaken salam mugi selawat mugi katur dumateng junjungan kita sami Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun, para sahabatipun lan sedanten pendherekipun ngantos dinten kiamat mangke. Kagem miwiti pangaosan kita, insyaallah kula saben wiwitan badhe ngaturaken setunggal adab-adab penuntut ilmu, sekali pertemuan setunggal adab. Siap nggih? Ingkang sepisan adab penuntut ilmu. Penuntut ilmu inggih punika tiyang ingkang pados ilmu utawi sinten kemawon ingkang rawuh wonten halaqah-halaqah ilmu punika dipunwastani pencari ilmu. Mila saderengipun tiyang kalawa belajar ilmu, tiyang kalawa kedah belajar adab. Adab niku napa? Etika, sopan santun nalikanipun menuntut ilmu. Ingkang sepisan mengikhlaskan niat untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dalam banyak hadis disebutkan bahwa kenikmatan terbesar itu adalah bisa mendapatkan atau melihat wajah Allah di surga? Karena pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Tapi kenikmatan terbesarnya adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan terbesar. Maka para ulama dan di dalam hadis pun sering dikatakan bahwasanya ketika kita melakukan sebuah amal, niatnya apa? Supaya nanti bisa mendapatkan kenikmatan terbesar di surga, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Banyak kenikmatan di surga, tapi yang paling nikmat adalah bisa melihat wajah Allah Sang Pencipta kita. Seperti gini Bapak Ibu, ini saya tidak menggambarkan wajah ya, saya menggambarkan nikmat. Nah, misalnya kita di dunia, kita berpisah dengan Bapak Ibu kita, ya mungkin yang bepergian jauh atau berpisah dengan saudara-saudaranya ya. Ketika kita tiap hari walaupun sering nelpon, walaupun dikirimi uang, walaupun dikirimi makanan dan sebagainya, tapi nikmat terbesar ketika kita memiliki keluarga adalah bisa melihat langsung wajahnya. Begitu kan? Ya, kenikmatan surga yang tertinggi adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka penuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu harus mengikhlaskan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan sebuah hadis sebagai pembukaannya. Man ta'allama ilman yubtaghu bihi wajh Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafatul jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang seharusnya ilmu itu dituntut karena Allah, tetapi dia mencari ilmu itu hanya untuk mendapatkan dunia, niatnya hanya untuk mendapatkan sesuatu dari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Maka ketika kita menuntut ilmu, hendaknya ikhlas karena Allah. Mungkin kemarin-kemarin ketika kita menuntut ilmu hanya mungkin karena gengsi, atau mungkin karena temannya ngaji kita tidak ngaji. Niatnya setelah ada di majelis ilmu, rubahlah niat kita ikhlas karena Allah. Karena siapa yang mencari ilmu ikhlas karena Allah, ya harusnya dituntut karena Allah, tetapi dia mencari ilmu tersebut hanya ingin
mendapatkan bagian dari dunia, dia tidak akan mendapatkan manisnya atau baunya surga nanti pada hari kiamat. Mengapa adab thalabul ilmi yang pertama adalah ikhlas? Karena ikhlas ini adalah fondasi, ya. Karena ikhlas ini adalah dasar. Apabila seorang penuntut ilmu sudah mengikhlaskan niatnya karena Allah, sebesar apapun ilmu yang akan dia terima, seberat apapun, mungkin dia belum sanggup melaksanakannya, mungkin ilmunya menyinggung saya, mungkin ilmunya belum bisa kami terima. Kalau dia ikhlas, Allah yang akan menata hati kita sehingga ilmu itu bisa bermanfaat dan merasuk ke dalam hati kita. Tapi kalau misalnya orang menuntut ilmu karena sesuatu dunia, wah nanti kalau bahas riba padahal usahaku riba, nanti malah aku nggak bisa usaha lagi. Wah kalau menuntut ilmu nanti menyinggung saya, nanti malah saya tidak leluasa lagi melakukan ini dan itu. Rubahlah niatnya, menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Diusahakan ya Bapak Ibu, ya, mengusahakan kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan materi kita. Kita masuk ke bab di antara sebab seseorang itu menjadi kafir adalah dia berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang soleh. Nah, jadi ketika tadi ada adab thalabul ilmi, ada juga adab ketika kita ini mengagungkan orang soleh. Orang soleh itu pertama, ya, seorang muslim harus tengah-tengah, ya. Jangan mengagungkannya berlebihan, juga jangan meremehkannya, ya. Jadi tengah-tengah. Karena kalau diagungkan berlebihan, nanti akan dibawa kepada derajat ketuhanan. Sampai Rasulullah pernah mengatakan gini, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kamu menyanjung aku. Ini Rasulullah loh ya. Apalagi ya hanya ulama di bawahnya Rasulullah. Jangan menyanjung Rasulullah. Nah, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana orang Nasrani menyanjung Nabi Isa bin Maryam. Ya. Apa sanjungan orang Nasrani kepada Nabi Isa? Nabi Isa adalah satu bagian dari yang tiga, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi Nabi Isa ini adalah anaknya Allah. Nah, jadi sanjungan orang Nasrani kepada Nabi Isa berlebihan mengakibatkan apa? Nabi Isa disanjung, Nabi Isa adalah anak Allah. Nabi Isa adalah Tuhan, satu bagian dari yang tiga. Nah, itu berlebihan. Maka ketika kita menyanjung Rasulullah SAW juga jangan berlebihan. Ya, dudukkanlah Rasulullah SAW sesuai dengan kedudukannya. Fakulu Abdullahi wa Rasuluh. Sebutlah untuk aku Rasulullah. Apa itu? Rasulullah adalah hamba dan utusannya. Ya. Kalau hamba itu apa? Hamba itu menyembah Allah. Rasulullah tidak boleh disembah. Ya. Dan utusannya adalah Rasulullah SAW manusia biasa yang dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembah Allah. Jadi jangan sampai kita menjadikan Rasulullah kedudukannya seperti orang-orang Nasrani menyanjung Nabi Isa. Kita tahu kan Nabi Isa ditanjung ke derajat ketuhanan, betul? Betul. Kita jangan. Rasulullah saja mengatakan jangan menyanjung aku, ya, kecuali sesuai dengan kedudukanku. Jangan seperti sanjungan orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Apalagi hanya orang-orang soleh yang kedudukannya di bawah derajatnya Rasulullah. Jangan menyanjung orang-orang soleh, ya, sampai kepada derajat ketuhanan. Kalau orang soleh dianggap, oh dia bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan kebaikan orang soleh. Apalagi orang soleh yang sudah meninggal. Kalau orang soleh yang masih hidup, panjenengan datang, ya Ustadz Fulan, tolong doakan saya, boleh, karena dia masih hidup, dia masih bisa mendoakan. Seperti diterangkan kemarin, nggih. Tapi kalau dia sudah meninggal, jangan disanjung, jangan diminta. Orang soleh itu sudah meninggal, tidak bisa mendatangkan kebaikan, tidak bisa menolak madorot. Dia harus didoakan, bukan kita minta kepada dia.
Oke, kita lanjutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq." Wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, janganlah engkau melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah engkau mengatakan tentang Allah kecuali dengan perkataan yang benar. Ya, jadi jangan sampai kita ini seperti ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang melampaui batas di dalam agama. Apa batasan dalam agama? Dia memberikan gelar-gelar kepada Allah, kepada Sang Pencipta, ya, dengan gelar-gelar yang tidak Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam kitabnya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan di bawah ini, sebagaimana Imam Bukhari menerangkan dalam sebuah riwayat tentang kisahnya Nabi Nuh. Ya. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Kaumnya Nabi Nuh berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kita, Tuhan-Tuhan kamu, tapi tetaplah kamu menyembah Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Surat Nuh ayat 23. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr ini adalah nama orang-orang soleh. Nah, jadi mereka itu nama orang-orang soleh. Ibnu Abbas mengkisahkan di dalam hadis Bukhari bahwasanya dulu orang-orang soleh yang hidup pada masa itu sebelum diutusnya Nabi Nuh, mereka hidup dan mereka adalah orang-orang soleh. Mereka memiliki murid-murid yang banyak. Ketika orang-orang soleh ini sudah meninggal, maka orang-orang yang mengambil ilmu dari orang-orang soleh ini membuat gambar-gambar orang soleh ini di tempat pertemuan mereka. Kemudian murid-muridnya mengatakan, ini loh guru kita, gambarnya ini. Tapi pada waktu itu hanya dibikin gambar saja. Ketika generasi yang membuat gambar ini sudah tidak ada, ganti generasi berikutnya, anak cucunya, ya, karena generasi pada masa Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh itu kan umurnya panjang-panjang ya. Nabi Adam umurnya berapa? 1000 tahun. Nabi Nuh juga 900 tahun. Jadi umurnya panjang. Ya, maka ketika generasi sudah berlalu, yang membuat gambar ini sudah tidak ada, maka dibuatlah patung. Jadi gambar yang hanya gambar ditempel di tempat pengajian, kemudian diganti dengan patung, tapi tidak disembah, hanya dibikin patung. Ini loh guru kita yang dulu mengajarkan kebaikan pada kita. Dulu foto, sekarang gambar. Dulu foto, sekarang patung. Ya. Kemudian masa berlalu dengan sangat panjang, generasi yang membuat patung ini sudah tidak ada. Padahal patungnya hanya untuk mengenang. Maka muncullah generasi yang berikutnya dan setan membisikkan kepada orang-orang untuk menyembah patung ini. Jadi awalnya nggak disembah patung itu. Dari gambar dibikin patung, tidak disembah. Baru setelah itu patungnya disembah. Nah, jadi berlebihan kepada orang soleh itu ini bukan dibuat gambarnya pertama ya, asalnya bukan ini. Nah, tapi apa? Nanti pokoknya kepada penyembahan kepada orang soleh. Maka supaya tidak terjadi ada gambar yang dibuat patung kemudian disembah, kita menghilangkan yang pertama. Nah, jadi di masjid nggak usah dipasang guru kita, misalnya saya nggak usah difoto, kemudian dipasang foto saya. Nanti kalau generasi jenengan ya, ketika saya hadir ini, jenengan hadir ini ngaji sama saya, oh ini Pak Burhan ini ya. Nanti generasinya nggak ada, besok diganti, diganti patung gitu ya, patungnya Pak Burhan ya. Terus nanti yang buat patung sudah nggak ada. Nah, nanti ini loh Ustadz Burhan ini yang mengajarkan kebaikan. Jadi kalau minta lewat Ustadz Burhan dulu yang bentuknya patung ini, kalau nggak lewat orang soleh ini, nanti nggak mustajab gitu ya. Jadi disembahnya memang tidak harus gini-gini, tapi apa? Dia dijadikan perantara untuk minta kepada Allah. Akhirnya apa? Tersebarlah patung-patung pada masa Nabi Nuh yang sebenarnya patungnya itu asalnya adalah orang-orang soleh.
ada Lata, ada Uzza, ada Manat yang pada masa dulu juga orang-orang soleh. Lata itu siapa? Karena Yalutu Sawiko. Lata itu dulu orang soleh. Ketika musim haji, itu Lata itu membuat roti yang diadan, membuat tepung yang diadan menjadi roti, kemudian dimasak, dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Lata itu orang soleh. Tapi setelah dia dibikin gambar, dibikin patung, disembah, Lata dijadikan perantara dalam minta kepada Allah. Ya, hati-hati dari ini. Jadi apa? Yang menyebabkan seseorang bisa kafir adalah berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Nanti ada lagi meremehkan orang soleh. Ada dua ya. Oke, di sini disebutkan. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu." Hati-hatilah kalian dari sikap berlebih-lebihan. Karena apa? Sikap berlebih-lebihan ini yang akan merusak, yang akan membinasakan kalian. Dan sikap berlebih-lebihan ini ada pada segala hal. Tidak hanya dalam masalah penyembahan, dalam masalah ibadah. Contoh, dulu ada seorang perempuan yang bertamu ke tempatnya Aisyah. Siapa Aisyah, Bu? Istrinya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melihat kok ada wanita di rumahnya Aisyah, maka Rasulullah bertanya, "Ya Aisyah, siapa wanita ini?" Kemudian Aisyah menyebutkan tentang kebaikannya. "Ya Rasulullah, wanita ini solihah. Kalau malam tidak pernah tidur, dia malamnya sholat terus. Kalau siang dia selalu puasa terus, dia ngaji terus gitu." Maka Rasulullah mengatakan, "Alaikum bima tutikun." Hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Gak usah dipaksakan. Ya, kira-kira kalau semalam suntuk itu untuk ngaji, baca Quran, sholat, baik enggak secara ukuran kita? Baik ya. Wah bagus. Malam full untuk ngaji, untuk baca Quran, untuk sholat, bagus. Rasulullah mengatakan, la yamalullahu hatta tamallu. Kalau kalian berlebih-lebihan, nanti lama-lama kalian dalam ibadah itu akan bosan. Betul Bu? Coba nek misale malam Rebo mulai kong isak jenengan sedalu niku mboten sare ngaji salat malam terus esuk poso ngoten Bu. Mungkin kita seminggu betah mboten? Ya mungkin seminggu betah. Minggu kedua wis keseli. Nah, jadi wong iki wis mulai disudo. Sithik wae separuh wae. Nah, mungkin nek dipaksakan terus, suwe-suwe bosen, suwe-suwe Islam ki angel ya ternyata. Lah ngopo? Nek wong iki dadak salat terus, dadak ngaji terus, nek awan dadak puasa terus, lah sing ngakon sapa ngono kuwi? Itu namanya berlebih-lebihan. Datanglah 3 orang ke rumahnya Rasulullah SAW yang waktu itu Rasulullah belum datang. Mereka bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang ibadahnya Rasulullah. Maka Aisyah menerangkan tentang ibadahnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau sholat malam gini loh. Rasulullah kalau puasa, Rasulullah kalau sholat malam itu seakan-akan Rasulullah seluruh malamnya dipakai sholat. Padahal enggak. Ya kadang-kadang iya, tapi enggak terus. Rasulullah memang suatu saat pernah sholat malam. Benar ada salah seorang sahabat yang ikut sholat malam. Ketika rakaat pertama Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Sahabat ini gemereneng, bergumam. Saya kira kalau sudah 100 ayat Rasulullah rukuk. Enggak. Rasulullah menyelesaikan surat Al-Baqarah dalam rakaat itu. Sahabat ini bergumam, mudah-mudahan setelah Al-Baqarah Rasulullah rukuk. Enggak. Rasulullah membaca An-Nisa. Setelah An-Nisa mudah-mudahan rukuk. Enggak. Rasulullah membaca surat Al-Imran. Jadi Al-Baqarah, An-Nisa dulu baru Al-Imran. Nah, kalau kita kuat Al-Baqarah tok, kuat. Ya, kayak misalnya di Jawa Timur itu ada 10 masjid yang setiap malam itu sholat taraweh 30 juz. Pernah dengar ya? Ya, sebenarnya semacam itu juga tidak harus 30 juz gitu. Karena apa? Kalau sesuatu dipaksakan gitu, ya kalau memang mereka santri ya mungkin beda ya. Kalau kita masyarakat awam, mungkin masjid ini hari pertama tok ya kesel banget gitu 30 juz. Wong Al-Baqarah tok apa sak juz tok aja wis
abot banget. Kadang-kadang sholat tarawih di kampung itu disirik oleh ustaz kae iki macane anabak. Ustaz kae macane iki. Sesuk nek ustaz kae pas ngimami ra teko, iku lagi surat pendek lho, Pak. Ya. Rasulullah pernah gitu. Tidak hanya itu, Rasulullah rukuk. Apa panjang rukuknya? Panjang rukuknya hampir sama dengan berdirinya tadi. Masya Allah, panjang banget. Rasulullah iktidal, panjang iktidalnya hampir sama dengan rukuknya. Rasulullah sujud, panjang sujudnya hampir sama dengan iktidalnya, hampir sama dengan rukuknya. Masya Allah. Tidak hanya itu, setiap ada ayat tentang rahmat Rasulullah berdoa minta, setiap ada ayat tentang azab Rasulullah berlindung. Kira-kira lama nggak sholatnya? Tapi Rasul gini nggak terus-terusan, sekali saja. Ya. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan setelah selesai sholat isya maka tidurlah. Ya. Setelah itu sepertiga malam yang akhir bangun. Diceritakan sholatnya Rasulullah, puasanya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah. Maka 3 orang ini merasa sedikit ka'annahum taqalluha, merasa remeh dari ibadahnya Rasulullah. Akhirnya 3 orang ini mengatakan gini, demi Allah, karena ibadahnya Rasul itu semacam itu, mulai nanti malam, kalau malam saya nggak akan tidur, saya akan sholat sepanjang malam. Orang yang kedua mengatakan, demi Allah, mulai besok pagi biar ibadahku sebanding dengan ibadahnya Rasulullah. Besok pagi, Rebo saya mau puasa, Kamis saya mau puasa, Jumat mau puasa, Sabtu mau puasa, Minggu mau puasa. Pokoknya saya mau puasa sepanjang masa. Ya. Yang ketiga, karena masih bujang, mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menikah. Maka datanglah Rasulullah dan Rasulullah mengatakan, apakah kalian yang mengatakan 3 hal yang tadi? Maka beliau mengatakan, iya ya Rasulullah, demi Allah, ya, saya adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Kalau malam saya juga tidur gasik, sepertiga malam saya bangun. Kalau siang kadang puasa, kadang tidak. Bahkan saya juga menikah dengan beberapa wanita. Man rohiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci dari sunnah-sunnahku ini, dia bukan dari golonganku. Masya Allah, Islam itu nggak usah sulit-sulit ya. Jadi misalnya gini, kalau sholat malam seluruh waktu malamnya mutusan, nggak usah. Bahkan puasa setiap hari itu nggak boleh. Hari Jumat puasa boleh nggak? Nggak boleh. Hari Sabtu puasa boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kecuali puasa yang wajib atau puasa yang ada sebabnya. Ya, jadi Islam itu gampang. Maka dari itu Bapak dan Ibu semuanya, dalam Islam itu tidak boleh berlebih-lebihan dalam banyak hal. Berlebih-lebihan dalam makan? Tidak boleh. Berlebih-lebihan dalam tidur? Juga tidak boleh. Berlebih-lebihan dalam ibadah boleh? Tidak boleh. Nah, ibadah harus diukur kemampuan kita dalam ibadah, ya. Tapi juga jangan gampang. Gampang tapi jangan digawe gampang. Ya Islam itu gampang, tapi ojo digawe gampang. Alah, orang subuh rapopo jangan. Alah raposo Ramadan rapopo jangan. Ya, gampang tapi jangan digampang. Yang merupakan kewajiban juga harus dikerjakan. Jadi Bapak Ibu semuanya, setan itu mengambil 2 hal. Yang pertama, untuk merusak anak keturunan Adam, diberikan 2 jalan oleh setan. 1, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Yang kedua, meremehkan orang soleh. Dua-duanya buruk. Ya, dua-duanya tidak baik. Jadi menyanjung orang soleh secara berlebihan nanti sampai kepada derajat ketuhanan. Jadi kalau minta harus menyebut, ya, Ustadz ini. Kalau berdoa nama Ustadz ini harus disebut. Itu tidak boleh. Langsung berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku agar aku kabulkan doamu. Saya tadi di Stikers ngajar ya tentang sholat istisqa. Ya. Umar bin Khattab mengatakan, dulu ketika Rasulullah masih hidup, kami datang kepada Rasulullah dan kami minta didoakan oleh Rasulullah.
Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, kami nggak menjadikan Rasulullah sebagai perantara dalam berdoa, tapi saya mendatangi paman beliau Abbas supaya Abbas, paman beliau, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah saja ketika sudah meninggal, dia tidak dijadikan perantara dalam berdoa. Bagaimana orang-orang setelahnya? Jadi kalau kita mau berwasilahlah kepada orang soleh yang masih hidup. Dengan datang ke tempatnya Ustadz A, Ustadz B, Pak Ustadz, saya mau punya hajat, mohon doakan agar hajat saya bisa terkabul. Datang ke orang yang masih hidup, yang masih mampu mendoakan. Datang ke kuburan boleh, tapi untuk mendoakan dia, untuk mengingat mati. Jangan minta kepada penghuni kubur. Kira-kira Pak, banyak nggak orang yang datang ke kuburan minta kepada penghuni kubur? Banyak. Misalnya gini, Mbak, iki fotomu iki lho Mbak, arep sunatan. Nah, terus jaluk restu karo Mbah Buyut sing wis dikubur. Nggak usah. Ya, minta kepada Allah. Nah, kalau di tempat saya itu biasanya kalau mau sunatan adus kebyur banyu pitung sumur. Nah, terus mungkin arep mangkat digendong karo mboke. Nah, jadi lorone sunatan dia ditanggung mboke. Ya Allah mesake banget sih mboke. Nah, wis nglairke loro gur sunatan we. Dinjaluk ditanggung karo ibune. Mriki nggih enten ngoten niku. Nek ngen kula ngoten. Terus mungkin nek lewat ngen kali niku kudu ngeki takir. Koki beras, koki nopo, nggih kula salam kalih nggih ngliwati sing nunggu kali. Ini nggih kula ngoten niku riyin, sakniki pun mboten enten. Jadi kathah tiyang sing tiyang terus salah mengambil wasilah. Mengambil wasilah boleh. Satu, mengambil wasilah dengan orang soleh yang masih hidup. Boleh? Boleh. Dengan datang ke tempat saya bawa gula teh. Pak Ustaz magdungake anak kula nggih niki ajeng mantu mugi-mugi dipun paringi lancar. Minta kepada orang soleh yang masih hidup boleh. Tawasul dengan amal soleh boleh. Ya. Ada 3 orang yang mereka sabar, kemudian mereka menginap di sebuah gua. Tiba-tiba ada batu yang besar kemudian menutupi pintu gua itu, sehingga ketiganya tidak bisa keluar. Nah, kemudian masing-masing orang ini bertawasul dengan amal soleh mereka. Akhirnya batu itu bergerak. Orang pertama bertawasul, batu itu bergerak. Ceritanya nanti saya terangkan besok pas materi, karena ada pas ini sendiri. Ya. Ketika orang kedua bertawasul dengan amal soleh, ya Allah, aku pernah mengajarkan amalan soleh ini. Bila amal soleh saya ini ikhlas karenamu, maka bukakanlah pintu gua tersebut. Akhirnya pintu gua bergeser kembali, tapi mereka belum bisa keluar. Orang yang ketiga, ya Allah, saya pernah melakukan ini. Jika ini saya lakukan ikhlas karenamu, bukakanlah pintu gua itu. Akhirnya apa? Batu itu bergeser. Mereka bertiga bisa keluar dari pintu gua. Jadi kalau misalnya panjenengan bertawasul dengan amal soleh yang pernah jenengan kerjakan, bukan disebutkan kepada manusia, dihaturkan kepada Allah, dicurhatkan kepada Allah, boleh. Karena memang tujuan amal soleh kita untuk Allah, itu boleh. Nah, kemudian saya lanjutkan. Saged dipahami ya Bapak Ibu. Nah, mensikapi orang soleh yang berlebihan itu ada 2. Yang satu, dia mengangkat orang soleh sampai derajat ketuhanan. Yang kedua, dia meremehkan orang-orang yang soleh. Kemudian Ghulu dan tafrid adalah 2 makar setan. Ghulu adalah sikap berlebih-lebihan, tafrid adalah sikap meremehkan. Al-Auza'i mengatakan, tidak ada satu perintah Allah kecuali akan dihalangi oleh setan dengan 2 sifat. Jadi setiap ada perintah Allah, datanglah setan. Menghalanginya itu ada 2. Ya. Satu, ya, dengan cara berlebih-lebihan.
Jadi kalau ada amalan misalnya sholat malam, setan ini akan menjadikan orang ini berlebih-lebihan. Satu, ya, dengan sholat malam ini berlebih-lebihan sehingga seluruh waktunya habis untuk sholat malam. Ini tidak boleh. Kemudian meremehkan, ya, sama sekali dia tidak mau mengerjakan sholat malam dan meremehkannya. Ini juga tidak boleh. Jadi tengah-tengah, kerjakan sholat malam seukuran dengan kemampuan kita. Dan setan tidak peduli, kata Auza'i. Dia atau setan itu akan menjadikan orang itu di antara dua hal itu supaya dia tersesat, berlebih-lebihan atau meremehkan. Ya. Dalam masalah menghormati dan memuliakan orang soleh, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap tengah-tengahan atau pertengah-tengahan, menghormati dan memuliakan karena dia adalah perintah agama, namun tidak berlebih-lebihan. Hulu terhadap orang soleh adalah sebab kebinasaan, sebagaimana yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh sebelum Nabi Nuh diutus. Ya, mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara, sebagai tawasul dalam hal ibadah. Banyak yang kita menyebut kadang-kadang kalau orang bertawasul itu, coba siapa? Ulama atau orang soleh siapa yang sering disebut oleh orang ketika bertawasul? Misalnya dengan zat Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggak usah menyebutkan nama itu. Kenapa? Ya, kalau Anda mau menyebutkan, kenapa Anda nggak menyebutkan ya dengan kemuliaan Ustadz Syekh ya Umar bin Khattab misalnya, sahabat Ali dan sebagainya. Kenapa nggak yang lebih tinggi dari itu? Ya, kalau mereka sudah meninggal, ya maka cukuplah kita menghormati mereka, tidak harus menjadikan nama-nama mereka sebagai wasilah di dalam berdoa. Langsung minta kepada Allah, sebutlah Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, panjenengan sebutkan keinginannya. Kalau Anda minta ampunan, Ya Allah, Ya Ghafar, ya. Kalau Anda minta rezeki, Ya Razzaq, sebut Allah yang lebih utama daripada panjenengan menyebut nama-nama makhluk, apalagi orang soleh yang sudah meninggal. Ya, biasakan kalau kita ini berdoa dan menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertama adabnya adalah menyanjung Allah, bersolawat kepada Rasulullah, baru kita berdoa. Ya, menyanjung Allah, ya, misalnya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan sanjungan kepada Allah yang lain. Bersolawatlah kepada Rasulullah, mendoakan Rasulullah, bukan minta kepada Rasulullah. Ya, setelah itu baru kita ya meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan jarak antara Adam dan Nuh adalah 10 kurun. Kalau Nabi Nuh saja usianya Nabi Adam saja usianya 1000 tahun, ya berarti ya kalau 1 kurun 1000 tahun, kalau 10 kurun ya berarti panjang sekali. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus Nabi sebagai pemberi peringatan. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara mereka. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan di dalam sebuah asar dari sahabat Ibnu Abbas, antara Nuh dan Adam ada 10 kurun, semuanya di atas syariat yang benar. Baru kemudian mereka berselisih, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh. Jadi agama ini masih lurus, ya, masih murni, tidak ada penyimpangan dalam agama selama masa Nabi Adam. Nabi yang kedua siapa? Nabi Idris, kemudian baru Nabi Nuh. Ya, itu penyimpangan dalam agama tidak ada. Dosa yang dilakukan anak Adam pertama kali dari masa Nabi Adam apa? Dengki dan membunuh. Dengki yang mengakibatkan pembunuhan. Ya, jadi Qabil dengki kepada Habil. Ya, kemudian terjadilah pembunuhan. Maka di dalam hadis Riyadhus Shalihin disebutkan
Sesungguhnya ada amal jariah, juga ada dosa jariah. Dosa jariah itu apa? Ketika Qabil pertama kali membunuh Habil, maka Qabil mewariskan dosa jariah. Setiap kali ada yang membunuh, maka Qabil ini mendapatkan dosa. Ya. Maka siapa yang mengajarkan kebaikan, dia juga akan mendapatkan jariah daripada kebaikan. Artinya kesirikan terjadi di muka bumi ini setelah 10 kurun, dan ternyata proses terjadinya kesirikan itu itu secara bertahap. Ya. Kemudian yang terakhir, agar selamat dari sikap berlebih-lebihan terhadap orang yang soleh. Jadi dua hal yang tidak boleh, ya, berlebih-lebihan menyanjung orang soleh sehingga dia diminta wasilah dalam doa. Nah, kemudian meremehkan orang soleh sehingga orang soleh ini tidak dihormati dan tidak dimuliakan. Maka tengah-tengah, selamat dari sifat yang dulu satu, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa adalah solusi dalam segala permasalahan. Ya. Jadi kalau ada kita memiliki masalah, kembalikan kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Bapak itu pernah punya masalah? Punya. Solusinya adalah takwa. Siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan yang keluar. Yang kedua, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman Rasulullah. Ya. Jadi ketika kita ini ingin selamat dari sikap berlebihan, ikutilah Rasulullah. Seperti apa Rasulullah? La tudroni kama atrotin nasoro Isa bin Maryam. Jangan menyanjung Rasulullah seperti orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Karena Rasulullah itu sering disanjung dengan sanjungan yang berlebihan. Misalnya nurun ala nur, nah, cahaya di atas cahaya. Sanjunglah Rasulullah dengan menyebut Abdullahi wa Rasuluh. Itu perkataan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, mendekatkan kepada ilmu dan ulama. Jadi teruslah menuntut ilmu dan mendekatlah kepada ulama. Yang keempat, berteman dengan orang-orang yang baik dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Hadirlah di majelis ilmu, dekati orang-orang yang soleh. Itu adalah solusi agar kita tidak terjerumus ke dalam berlebih-lebihan menghormati orang soleh sampai kepada derajat ketuhanan. Atau jangan sampai kita meremehkan dan menghinakan orang-orang soleh sehingga apa? Kita juga terjerumus kepada jalannya syaitan, baik dengan berlebihan atau menghinakan dan tidak menghormati orang-orang yang soleh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan diskusi Bapak Ibu dengan teman sebelah. Monggo jagungan kali teman sebelahnya. Nah, mungkin tadi ada yang belum paham. Saged dipahami napa mboten keterangan kula? Saged. Berarti pun paham sedaya. Iya, tapi yang mau tanya monggo Pak. Oke, monggo. Tadi disampaikan mengenai hadis yang menceritakan 3 orang yang terkurung dalam gua dan tertutup oleh batu, dan kemudian menyampaikan amal-amal solehnya di masa lalu. Nah, kemudian sekiranya melakukan seperti itu, apakah masih berhak untuk mendapatkan pahala nanti di hari akhir begitu, Ustaz? Iya, masih. Karena ini adalah penyebutan tentang tawasul dengan amal soleh. Karena kali dia tidak akan disebut sebagai amal soleh kecuali amal itu pasti akan mendapatkan balasan nanti pada hari kiamat. Jadi amal itu tetap dianggap sebagai amal soleh. Dan dia sendiri kan gini, jika yang saya kerjakan ini ikhlas karenamu, dan itu kan tidak dipamer-pamerkan kepada orang. Hadis itu kan yang meriwayatkan orang lain, bukan dia yang memamerkan. Ya, tetapi apa? Hadis itu disebutkan oleh Rasulullah. Jadi dulu ada kisah, ya, Rasulullah menyebutkan gitu. Jadi ketika itu dianggap sebagai amal soleh, tentunya
juga masih akan menjadi amal soleh dan akan mendapatkan balasan nanti pada hari kiamat. Jadi itu tetap akan menjadi amal soleh walaupun amal itu sudah disebutkan, tapi disebutkannya kan kepada Allah, ya kan dia nggak harus berkata kepada temannya. Jadi dia menyebutkan sendiri saja, tidak usah dijadikan status. Saya sudah mengerjakan ini ya Allah, mudah-mudahan dengan ini saya begini. Nah, itu namanya riya kalau dijadikan status. Anda sebutkan sendiri amal kebaikan Anda kepada Allah saja, jangan kepada teman-teman kita. Itu. Jadi amalan itu masih akan tetap menjadi amal soleh yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan balasan dari kebaikannya. Jadi jangan khawatir kalau amalannya itu disebutkan kemudian pahalanya berkurang karena sudah dipakai untuk mendapatkan sesuatu. Karena tawasul ini memang boleh hukumnya. Jadi menyebutkan amal soleh, sebutkan amal itu kepada Allah bukan kepada manusia, ya, sebagai wasilah di dalam berbuat kebaikan. Dan amal itu masih akan tetap menjadi amal soleh. Sanesipun. Tentang pengagungan kepada orang soleh itu mungkin batasannya apa? Kadang ya kita saksikan apakah misalkan saling mencium tangan, kemudian sampai mungkin mencari barokah dengan sisa makanan, sisa minuman beliau, ataukah ini yang pentingnya orang tua masih hidup Ustaz? Ya. Sikap-sikap kepada beliau, siapa batasannya seperti apa yang ada kita tidak sesuatu pada berlebihan. Oh ya. Kalau dulu pada masa Rasulullah SAW mencari keberkahan dengan zat Rasulullah pada masa itu boleh, ya, dan itu datang dengan nas. Kalau untuk selain Rasulullah tidak boleh. Jadi dulu itu rambutnya Rasulullah dipakai untuk mencari keberkahan karena Rasulullah masih hidup dan tidak dilarang. Ya. Bahkan ada seorang wanita itu yang selalu menyediakan tikar untuk Rasulullah untuk tidur dan keringatnya dipakai tawasul. Ya, ini untuk Rasulullah boleh, tapi untuk selainnya tidak boleh. Jadi misalnya ada yang menitipkan baju sama saya, Ustaz nanti nek sare tinggi, nah, terus mungkin tawasul ini tidak boleh. Ya, ini hanya boleh kepada Rasulullah dan pada waktu itu masih hidup. Adapun pengagungan kita kepada orang soleh, misalnya kita bertemu, kemudian bersalaman, kemudian merangkul, minta doanya, ini batasannya semacam itu. Tapi jangan kepada hal yang dilarang, misalnya wanita juga tidak boleh bersalaman dengan laki-laki yang soleh. Ya, jadi misalnya nanti naik mantok, Ustaz kula nyuwun berkahipun terus kula disalam, dirangkul, diambung, mboten pareng. Nah, bahaya nek niku Bu. Jadi batasannya juga ada. Mengagungkan orang soleh itu misalnya laki-laki dengan laki-laki bersalaman, kemudian mencium tangan, boleh merangkul, boleh mencium pipi, boleh, ya, semacam itu yang wajar. Ya, kemudian setelah itu, ya, jangan mengagungkan dia di luar batas kemampuan dia sebagai seorang hamba. Misalnya seseorang yang kalau misalnya dia seorang itu di dalam masalah memberi rezeki itu adalah haknya Allah. Jadi jangan dia minta kepada orang itu bahwasanya yang memberi rezeki adalah dia, enggak. Ya. Setiap manusia, ya, itu tidak mampu untuk memberikan rezeki. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Batasannya adalah apabila batasannya itu adalah tidak ada larangan dalam syariat yang bisa mengakibatkan seorang itu terjerumus kepada perbuatan dosa, apalagi perbuatan syirik. Jadi kalau misalnya mengagungkan orang soleh dengan memberikan sesuatu, memberikan hadiah, memberikan atau menghormati ulama, ini sebuah keharusan. Ya. Tetapi jangan sampai dia melebihkan pengagungan dan penghormatannya itu sampai kepada derajat pengagungan yang bukan merupakan hak dia. Yang bukan merupakan hak dia apa? Misalnya, dia bisanya hanya diminta untuk mendoakan kepada Allah. Dia tidak boleh disebut namanya sebagai wasilah ketika dia tidak ada. Ya, ketika dia sudah meninggal. Adapun ketika dia masih hidup, Anda minta kepada dia, kemudian minta doanya, maka hukumnya adalah boleh. Yang berlebihan sekarang itu adalah ada yang berlebihan itu sampai derajat kesyirikan, ada yang berlebihan itu derajatnya bukan kepada kesyirikan, tetapi perkara-perkara yang berlebihan yang akan mengantarkan kepada perbuatan dosa yang lebih besar. Saya pernah diceritai sama teman saya dulu itu kalau ada ustadz atau kiai habis makan itu mesti semuanya berebut dengan
gelasnya, nampannya, piringnya, sendoknya, tisunya gitu loh. Saya lari pertama kali, ya. Kemudian saya dapat mangkok, saya bawa ke kamar, saya minum, kok pahit-pahit. Ternyata kobokan sabun. Ya. Tapi ya saya minum karena berkahnya ulama, dia bilang gitu ya. Ini juga tidak boleh. Walaupun perkara semacam ini bukan perkara syirik, tapi akan mengantarkan kepada pengagungan yang salah. Belum salah, akan mengantarkan kepada pengagungan yang salah. Bahkan makanan santri itu sudah dijejer di teras, di nampan. Kemudian ayamnya Pak Kiai itu notoli, rapopo berkah kok ya. Ya enggak gitu. Sampai ayamnya, ya, sampai kambingnya ada berkah, tidak semacam itu. Walaupun kadang-kadang sesuatu itu bukan perbuatan syirik, tetapi apa? Bisa mengantarkan kepada perbuatan berlebih-lebihan. Maka nggih sampun adzan jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.